Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu dengan judul menentukan hipotesis penelitian kualitatif, yaitu dengan dosen Ibu Evi Muafiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah pengertian hipotesis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipotesis itu? Di sini saya mengutip yaitu pendapat Margono yang ia menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo dan tesis. Hypo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu jenis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Nah, pada bagian lain, si Margono ini ia pun mengungkapkan pengertian lainnya tentang hipotesis, yaitu ia menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarnya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Nah, maksudnya, hipotesis merupakan proporsi atau dugaan yang belum terbukti, yang secara tentatif menerangkan fakta-fakta atau fenomena tertentu dan juga merupakan jawaban yang memungkinkan terhadap suatu pertanyaan riset. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum dalam bentuk jawaban secara empiris dan praktis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau riset. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Nah, lanjut yaitu jenis-jenis hipotesis. Di sini menurut Depdikbud tahun 1983, hipotesis yang rumusan berbeda-beda secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hipotesis tentang hubungan, yaitu hipotesis yang menyatakan saling hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hipotesis ini mendasari berbagai penelitian korelasional. Lalu yang kedua adalah hipotesis tentang perbedaan, yaitu hipotesis yang menyatakan perbedaan variabel tertentu pada kelompok yang berbeda-beda. Nah, hipotesis ini mendasari berbagai penelitian komparatif. Lalu ada juga pendapat menurut Nasution tahun 1982. Berdasarkan bentuknya, hipotesis dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah hipotesis kerja, atau disebut juga dengan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang dikemukakan selama dia mengerjakan penelitian. Ada kemungkinan hipotesis tersebut mengalami perubahan sepanjang jalannya penelitian. Lalu yang kedua adalah hipotesis nol. Hipotesis ini dibuat untuk menyatakan keraguan terhadap penelitian yang dikerjakannya. Peneliti menganggap bahwa hipotesis tersebut tidak benar sama sekali, jadi berisi kosong. Oleh karena itu disebut hipotesis nol. Lalu yang ketiga adalah hipotesis statistik. Hipotesis ini menyatakan hasil observasi tentang populasi dalam bentuk kuantitatif. Misalnya, kita menduga bahwa rata-rata kelompok diskusi atau dilambangkan dengan XD
berbeda dengan rata-rata kelompok ceramah. Yang kelompok ceramah ini dilambangkan dengan XC. Nah, hipotesis statistiknya ditulis H.2 HD HC. Nah, bila kita menggunakan hipotesis 0, maka dinyatakan dengan H0 lalu titik 2 lalu HD sama dengan HC. Bila mengajukan hipotesis bahwa kelompok diskusi lebih besar dari kelompok ceramah, maka dilambangkan dengan H.2 XD lalu tanda lebih besar XG, dan hipotesis nolnya adalah H0.2 XG lalu tanda lebih kecil lalu XD. Nah, lalu hipotesis selanjutnya menurut Nasution yaitu hipotesis tentang ideal versus common sense. Hipotesis acap kali menyatakan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense atau akal sehat. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Lalu kita masuk ke karakteristik atau ciri-ciri hipotesis yang baik. Kriteria atau ciri-ciri hipotesis yang baik menurut Frusan tahun 2004 halaman 121 sampai 129, yaitu yang pertama adalah hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Lalu yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Lalu yang ketiga adalah hipotesis harus dapat diuji. Lalu yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang kelima adalah hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Lalu ada juga pendapat Frusan tadi dikuatkan oleh Nazir. Nah, menurut Nazir ini, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Lalu yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Lalu yang keenam adalah hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Nah, dalam pendapat lain juga menyebutkan bahwa kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama adalah dikembangkan dengan teori yang sudah ada, penjelasan logis, atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Yang ketiga, hipotesis dapat diuji. Lalu yang kelima adalah hipotesis ini lebih baik dibanding hipotesis kompetisinya. Nah, untuk strategi menyusun hipotesis, memang sebagaimana rumusan masalah anggapan dasar, tidak ada ketentuan atau aturan bagaimana cara merumuskan hipotesis. Apakah suatu hipotesis itu baik atau kurang baik? Tidak mudah untuk menilainya. Nah, kadang-kadang tergantung pada pendapat orang yang menilainya. Sebelum diuraikan cara menyusun rumusan hipotesis, seorang peneliti harus menemukan dan menyusun teoritis dan kerangka berpikir terlebih dahulu. Jenis penelitian yang harus ada hipotesisnya adalah jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran teori yang dibangun. Hal ini berbeda dengan penelitian kualitatif yang justru untuk menemukan teori baru. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar, maka lalu membuat suatu teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau di bawah kebenaran. Inilah hipotesis peneliti, harus berpikir bahwa hipotesisnya itu dapat diuji. Selanjutnya, peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis ini. Peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis berdasarkan data yang terkumpul. Peneliti akan menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik status menjadi tesa atau sebaliknya, kembang sebagai hipotesis apabila tidak terbukti. Nah, menurut Nazir, dalam menggali hipotesis, si peneliti
yang pertama adalah mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan jalan banyak membaca literatur yang ada hubungannya dengan peneliti yang sedang dilaksanakan. Lalu mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat, objek, serta hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedikit diselidiki. Lalu yang ketiga adalah mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori, ilmu, dan bidang yang bersangkutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa itu pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, lalu karakteristik atau ciri-ciri hipotesis yang baik, dan yang terakhir adalah strategi menyusun hipotesis. Baik, akhiran dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.